asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma izin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Shadaqallahul azim. Surat Az-Zalzalah itu kegoncangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Mari kita mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu nikmat Allah akan selalu bertambah kepada kita. Mari kita menghindari sikap kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan sikap kufur itu, maka ingatlah siksa Allah itu sangat pedih. Kaum muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada ceramah menjelang salat asar ini kita bahas surat Az-Zalzalah ini, terutama yang menyangkut akhir dari kehidupan kita, yaitu kita akan dihadapkan dengan peristiwa kegoncangan yang sangat besar, yaitu pada hari berbangkit, hari kiamat, bahwa kita pada hari itu keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada kita semua perbuatan kita. Pada saat itu diperlihatkan segala perbuatan kita, apakah perbuatan kita itu perbuatan baik, walaupun sebesar biji zarah atau sebesar inti atom. Kalau dulu orang mengatakan atom itu adalah benda yang terkecil, sekarang masih ada inti atom, dan sebentar lagi mungkin akan ditemukan lagi benda yang lebih kecil pada itu. Itu yang dimaksud dengan faman yahmal misqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam menghadapi situasi ini, ada baiknya kita, umat Islam, untuk membudayakan, membiasakan nanti akan menjadi sebuah budaya, yaitu membiasakan melakukan perbuatan yang baik. Segala perbuatan baik, sekecil apapun, itu harus kita lakukan. Dan kejahatan sekecil apapun harus kita niatkan untuk kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena semua perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan di dunia ini, nanti pada hari berbangkit akan kita pertanggungjawabkan. Agar ini dapat kita laksanakan dengan baik, marilah kita membiasakan
melakukan perbuatan baik itu sehingga nanti menjadi budaya. Budaya melakukan perbuatan baik sehingga nanti itu akan menjadi amal kita di dalam hari berbangkit nanti. Kalau kita tidak membiasakan, tidak akan mungkin menjadi budaya, menjadi kebiasaan di dalam hidup kita sehari-hari. Itu merupakan hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting, hal yang sangat esensial. Karena bagaimanapun orang-orang bijak mengatakan ada dua pekerjaan berat di atas dunia ini. Yang pertama adalah melakukan apa yang belum terbiasa. Itu adalah pekerjaan yang berat. Kemudian meninggalkan apa yang telah terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, mulai dari yang kecil sampai yang besar, tentunya ini tidak akan pernah menjadi bahagian kehidupan kita. Tetapi apabila ini telah menjadi kebiasaan, bagaimanapun berat bagi kita untuk meninggalkan. Contoh yang kecil ini sajalah, kita melaksanakan sholat. Kenapa sholat ini berat kita tinggalkan? Di samping kewajiban merupakan kebutuhan kita juga. Karena sejak kecil kita telah terbiasa melaksanakannya. Dan bahagian dari hidup kita. Malah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, kalau dia sempat meninggalkan sholat, pikirannya, hatinya itu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah tenang. Tetapi sebaliknya, orang yang telah membiasakan melaksanakan sholat, selesai sholat, hatinya, pikirannya itu akan menjadi damai, akan menjadi tenang. Begitu juga sebaliknya, apabila orang tidak terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dia tidak terbiasa melakukan perbuatan jahat, dan kemudian dia lakukan, maka ketika itu yakinlah, dia tidak akan tentram hatinya, dia tidak akan damai, dan menjadi pikiran. Orang-orang seperti inilah yang mudah jadi stres. Orang-orang seperti inilah yang mudah menjadi stres. Dia orang baik, tetapi terbawa arus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Akhirnya kadang setelah pensiun dia bercerita sama kita, waduh, saya nggak bisa melupakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa saya yang saya lakukan ketika saya menjadi penguasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dosa itu membuat pikiran kita tidak tenang, hati kita tidak damai. Nah, bagaimana dengan orang yang telah biasa melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan jahat itu? Bagi dia mungkin itu satu hal yang sebenarnya kalau kita tanya, dia mau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi meninggalkan sebuah kebiasaan buruk itu tidak seperti membalik telapak tangan. Orang biasa minuman keras, meninggalkan minuman keras secepat mungkin itu tidak mudah. Orang yang biasa berjudi, meninggalkan perjudian begitu saja itu tidak mudah. Orang biasa melakukan zina, menonton pornografi dan porno aksi, kita minta dia untuk meninggalkan secara serta-merta itu tidak mudah. Memang perlu proses untuk melakukan tobat, bahwa dia tidak akan melakukan itu. Karena meninggalkan pekerjaan-pekerjaan buruk yang telah biasa dilakukan oleh orang, itu adalah pekerjaan berat. Nah, untuk itulah fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan di dalam hidup kita, sehingga kebaikan-kebaikan itu mendarah daging bagi kita. Sudah ayam mandi awaklah melakukan kebaikan-kebaikan itu,
dan jangan pernah memelihara atau membiasakan ya perbuatan-perbuatan jahat, ya kegiatan mungkar yang telah kita lakukan. Kalau itu sudah terlanjur kita lakukan, kebiasaan itu telah kita lanjutkan, maka harus ada upaya, harus ada usaha semaksimal mungkin secara kontinu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu. Dengan surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini mudah-mudahan membuat kita sadar dan membuat kita untuk selalu membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala